Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melatun Ihsana dengan NIM 120220177 dari kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Di sini adanya outline pembahasan pada video kali ini, yaitu yang pertama sejarah perkembangan teori Keynesian, yang kedua pokok pemikiran teori Keynesian, yang ketiga pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, yang keempat kebijakan pembangunan wilayah teori Keynesian, dan yang kelima yaitu ada studi kasus. Sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Ekonomi Keynesian atau disebut juga dengan Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian telah banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju selama dan sesudah Great Depression atau Depresi Hebat, Perang Dunia II, dan ekspansi ekonomi pasca perang 1945 sampai 1973. Meskipun kemudian kehilangan beberapa pengaruh setelah goncangan minyak bumi dan terjadi stagflasi tahun 1970-an, munculnya krisis keuangan global tahun 2007 sampai 2008 menyebabkan kebangkitan pemikiran Keynesian yang berlanjut sebagai ekonomi Keynesian baru. Sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Yang pertama, intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah adalah tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi. Demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama itu ada teori basis ekspor, yang kedua teori kutub pertumbuhan, teori sirkular dan kausal kumulatif, penyebab kesenjangan wilayah, dan teori sirkular dan kausal kumulatif Medral. Pokok pikiran teori Keynesian. Teori-teori Keynesian dalam pembangunan wilayah disebut juga teori-teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah atau perkembangan wilayah menuju polarisasi atau mengkutub pada satu titik. Pokok pikiran teori Keynesian, teori sirkular dan kausal kumulatif. Akar konsep teori sirkular dan kumulatif, causation, berakar pada Thorstein Veblen saat ia mengkaji tentang evolusi kelembagaan. Ada dua teori sirkular dan kausal kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah. Yang pertama yaitu teori Medal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme, atau dengan kata lain, dalam menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kedua, teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Teori sirkular dan kausal kumulatif Medal. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Pokok pikiran Keynesian, teori kutub pertumbuhan. Menurut teori kutub pertumbuhan, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub atau polarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian. Wilayah atau industri yang memiliki efek penggandaan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Penyebab kesenjangan wilayah. Teori Keynesian berpandangan bahwa penyebab kesenjangan wilayah antara lain deregulasi atau liberalisasi pasar atau pasar bebas, masalah lemahnya ekonomi secara struktural, rendahnya investasi, terjadinya pengurasan modal menuju wilayah yang lebih maju, partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam pembangunan wilayah.
Penyebab kesenjangan wilayah. Yang pertama, deregulasi atau liberalisasi pasar. Teori Keynesian berpandangan bahwa deregulasi atau pasar bebas berdampak negatif bagi pemerataan ekonomi wilayah. Yang kedua, kelemahan struktural atau structural weakness. Kelemahan struktural termanifestasi dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan. Yang ketiga, investasi yang rendah atau low investment. Teori Keynesian berpandangan bahwa rendahnya investasi mengakibatkan kesenjangan wilayah. Kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Teori ini secara umum mendefinisikan pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Kebijakan pembangunan wilayah. Yang pertama, bantuan untuk wilayah secara ekstensif atau ekstensif regional. Yang kedua, bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis. Yang ketiga, desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional. Studi kasus pengembangan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Arahan pengembangan kawasan industri Karawang. Kawasan Industri Karawang. Karawang merupakan salah satu kota di Jawa Barat, Indonesia. Kota yang sebelumnya masih menjadi kabupaten ini merupakan kota yang berbatasan langsung dengan Bekasi, Bogor, dan tidak jauh dari Jakarta. Kota Karawang termasuk kota yang besar, yakni dengan luas sekitar 1.737 km. Karawang saat ini menjadi kota industri terbesar di Indonesia. Sesuai dengan julukannya, sebagai kota industri Karawang, kota ini hadir dengan perusahaan-perusahaan yang berdiri di atas lahan penduduk dengan mayoritas pengguna bahasa Sunda. Karawang bahkan menjadi kota yang dipercaya oleh perusahaan asing untuk mendirikan usaha serta membangun bisnisnya. Kawasan industri Karawang. Nah, di sini Jepang bahkan berniat untuk menjadikan lahan dengan luas 3.000 hektar di Karawang sebagai kawasan industri Karawang pribadinya. Karena banyaknya investor dari Jepang di Karawang menyebabkan berdirinya berbagai macam perusahaan seperti perusahaan industri otomotif, IT, elektronik, serta bentuk usaha industri lainnya. Inilah yang membuat Karawang menjadi saat ini berdiri sebagai kota industri terbesar di Indonesia. Industri Karawang merupakan industri yang menjanjikan karena didukung sarana dan prasarana yang baik. Lokasinya yang berdekatan dengan ibu kota serta akses yang baik menjadi seperti jalan tol, kereta, dan pelabuhan serta fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan apartemen menjadikan kawasan industri Karawang cocok untuk dijadikan kawasan industri. Kebijakan pengembangan arahan kawasan industri Karawang. Kebijakan pengembangan kawasan industri yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 merupakan langkah yang ditempuh pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan investasi di sektor industri serta memberikan kepastian hukum dan mengatur pengelolaan kawasan industri dalam suatu daerah. Yang pertama, itu kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2004. Yang kedua, selanjutnya kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah perlu ditindaklanjuti ke dalam rencana yang lebih rinci secara operasional oleh masing-masing instansi atau badan dalam bentuk kegiatan rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh Bupati Karawang. Hubungan teori Keynesian dengan kawasan industri Karawang. Salah satu dari hubungan teori Keynesian dengan kawasan industri Karawang yaitu mengenai teori kutub pertumbuhan, perkembangan ekonomi, wilayah akan memusat atau mengutup atau polarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian, wilayah atau industri yang memiliki efek penggandaan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan saat ini. Terima kasih dan mohon maaf jikalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.